misi mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan, memang ada 3 pilar yang memang harus kita pegang. Yang pertama adalah daya, kekuatan dari komunitas, kita hidup rukun, saling menopang satu sama lain, saling bangun satu sama lain, itu daya. Yang kedua adalah dana. Jadi setiap jemaat kita terpanggil untuk bisa mendukung pendanaan untuk operasional gereja dengan segala macam kebutuhannya, dana. Yang ketiga adalah doa. Kita tidak bisa lepas dari namanya doa. Jadi 3 hal ini jadi kunci bagaimana kita tetap bertahan di tengah segala tantangan zaman untuk terus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Daya, dana, dan doa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih khusus soal daya, memberdayakan komunitas. Bagaimana kita membangun suatu hubungan dalam persekutuan yang kudus untuk kita saling menopang satu sama lain di tengah segala goncangan zaman saat ini. Kita dasari dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Saya mengajak saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan membaca bergantian dengan saya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 sampai dengan 36. Saya membaca dimulai dari ayat 32, Bapak Ibu saudara sekalian ayat 33, kemudian berlanjut ayat 34, Bapak Ibu 35. Dan terakhir nanti 36 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 sampai dengan 36. Dan sekarang aku, Paulus, menyerahkan kamu, jemaat Efesus, kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. 34, kamu sendiri tahu bahwa tanganku sendiri telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kita baca bersama-sama. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara, jika setelah keseluruhan kita membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat 37, 38. Secara keseluruhan ini bicara soal perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus, para pemimpin-pemimpin jemaat di kota Efesus. Dalam perpisahan ini, Paulus mendorong agar jemaat Kristen di kota Efesus bisa saling menolong, bisa saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain di dalam menanggung beban hidup. Sebab dengan saling menolong, saling berbagi, bahu-membahu dalam menanggung beban, itu akan menjadi bukti bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Saling berbagi, menopang, berbagi menanggung beban, saling bertolong-tolongan menanggung beban, itulah bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Sebab dengan kita saling menolong, artinya kita memenuhi hukum Kristus. Saudara, satu beban yang kita renungkan saat ini adalah di tengah maraknya kemajuan teknologi komunikasi, khususnya media sosial dengan berbagai macam aplikasi, seolah-olah membuat kita itu merasa bahwa sekarang gampang kok ngomong-ngomong dengan banyak orang, sekarang gampang kok cari informasi apapun, seluruh dunia dengan hitungan detik pun sekarang gampang kok. Kita lebih banyak tahu dan lebih cepat tahu, iya. Tapi seringkali dengan semakin banyaknya kita tahu dengan keadaan dunia ini, seringkali kita membuat stres diri kita, takut jalan hidup ini. Dan seringkali merasa beberapa orang, sebagian orang merasa
Aku mau curhat sama siapa? Ketika mulai terputus dengan hubungan komunitas, dengan orang-orang yang punya hubungan yang mendalam, hubungan yang karib, hubungan yang akrab, sudah mulai terputus dengan hal semacam itu. Dan kemudian mulai melampiaskanlah, merasa bahwa ketika mengungkapkan segala isi hati lewat media sosial, seolah-olah sudah mengurangi beban hidupnya, seolah-olah mengurangi beban hidupnya. Tapi kemudian yang muncul adalah seringkali yang didapatkan adalah semakin bertambah beban dalam hidup. Karena tidak sedikit juga orang kemudian ngece, ngolok-ngolok, kalau bahasa kerennya membuli gitu. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, padahal kalau kita merenungkan, kita sebagai umat Tuhan, dan firman Tuhan adalah kebenaran, kebenaran yang menguduskan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan seperti ini. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya kita butuh orang lain. Dan kalau saat ini sebagian orang berpikir bahwa saya punya komunitas, saya punya teman banyak di dunia maya, di media sosial. Saya punya teman banyak. Dan menganggap bahwa mereka teman-teman yang bisa memahami keberadaan dirinya, permasalahannya, pergumulannya. Tapi kenyataannya, apa yang diharapkan tidak didapatkan oleh pribadi yang seringkali mengandalkan teman-teman di media sosial, menganggap bisa peduli dengan keadaan. Sehingga terjadi adalah rasa kesepian yang seringkali diperhadapkan bagi orang-orang yang semacam ini. Kesepian. Memang semakin banyak orang yang merasa kesepian ketika hidup mulai mengalihkan pertemanannya, hubungannya hanya dengan mengandalkan pertemanan di media sosial. Padahal sejatinya kita butuh orang lain yang hadir bersama dengan kita, yang menjalani hidup bersama dengan kita, dan memiliki hubungan yang akrab, yang mendalam dengan setiap pribadi kita. Memang tidak semua orang bisa mempunyai hubungan yang akrab dan mendalam dengan kita. Dan patutlah kita mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang satu. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya adalah menjadi komunitas yang sehat seharusnya bagi kita. Untuk kita satu, bertumbuh secara iman dan kita dikuatkan di dalam menjalani hidup untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang mengalami kesepian, sehingga yang muncul adalah keputusasaan. Tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Pelariannya ya seringkali dua hal. Ketika sudah merasa sepi, putus asa, dua hal. Kalau dia tidak kuat secara mental dan spiritual, dia akan stres, depresi. Sehingga tidak jarang sekarang ini beberapa rumah pemulihan didapatkan semakin banyak orang yang masuk dalam rumah rehabilitasi, rumah pemulihan. Karena stres, depresi, tidak ada hubungan yang kuat, yang mendalam, yang akrab, yang karib satu sama lain. Untuk ayo kita saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban hidup. Atau yang kedua, kuat secara mental dan spiritual, tapi seringkali kalah dalam hal moralitas hidupnya. Yang seringkali terjadi adalah pergaulan yang salah. Sehingga tidak jarang kemudian jatuh yang namanya narkoba. Atau penggunaan zat aditif lainnya. Ini yang terjadi. Kita yang saat ini merasa diri kuat, merasa diri saya masih sehat, baik secara mental maupun spiritual, iman percaya saya masih kuat. Dan saya sanggup menjalani hidup ini, puji Tuhan. Artinya kita masih bisa menyadari bahwa saya butuh orang lain. Dan tidak selamanya akan saya kuat dan sanggup menjalani hidup, menanggung hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh mengasihi orang lain. Dan timbal balik kita juga butuh untuk diberikan perhatian dan kasih juga dari orang
hubungan yang mendalam, hubungan yang akrab, hubungan yang karib, terutama di dalam lingkungan komunitas saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau saya mengutip dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, beberapa nats itu, beberapa ayat itu menyebutkan seperti ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dengan satu persekutuan. Diam bersama dengan rukun, artinya kita bersekutu, kita berkomunitas, membangun satu hubungan satu sama lain yang sehat. Selanjutnya di ayat ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Artinya, satu sisi firman Tuhan katakan manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Dalam Mazmur juga ditegaskan, Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita semuanya hidup dalam satu persekutuan yang sehat, satu persekutuan yang kudus, yang rukun. Sebab disinilah ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi kita dalam kehidupan kita untuk selamanya, bukan hanya sekedar di dalam dunia ini saja, tapi untuk selamanya di dalam kekekalan. Maka di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang kita ikat di dalam dunia ini, saya sebagai orang percaya, saya sebagai orang yang ditebus dengan darah Yesus, saya orang yang sudah disucikan dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan, maka disinilah kita punya kemampuan untuk bagaimana saya membangun hidup bersekutu dengan saudara seiman. Dan saya jangan sampai putus hubungan dengan saudara seiman. Supaya kita bisa saling memberdayakan, bukan untuk memperdayai, tapi memberdayakan, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang satu sama lain. Ini kebutuhan hidup kita di tengah gerusan zaman yang saat ini seringkali mengandalkan media sosial sebagai tempat untuk mencari teman, sebagai tempat untuk curhat, tetapi seringkali manusia tetap merasakan kesepian ketika tidak berhadapan dengan orang lain secara fisik, secara nyata. Anak-anak kita butuh kasih sayang dari kita. Anak-anak kita punya emosi yang perlu kita isi tangkinya dengan 5 bahasa kasih. Bukan sekedar anak-anak, kita punya tangki emosi yang butuh kasih. Bahasa kasih seperti apa yang bisa kita terima dari orang lain dan kita berikan juga kepada orang lain. Kita butuh juga saling mengisi tangki satu sama lain dengan kita tetap membangun hubungan dekat dan akrab satu sama lain secara fisik. Maka jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman. Sebab di sini adalah berkat Tuhan yang tercurah bagi kita kekal selamanya. Saudara, mengapa saya mengatakan seperti ini? Alasan pertama, hubungan yang nyata ini akan menajamkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau di media sosial kita mudah untuk mendapatkan atau memberikan respon dengan cepat tanpa melibatkan hati. Lihat sekedar scrolling like, tanpa membaca, tanpa mengamati secara detail. Yang penting nyenengke orang yang bikin status, scroll like. Dan seringkali ini menjadi satu kebiasaan anak-anak muda saat ini. Hanya ingin demi menjaga pertemanan di media sosial, hanya sekedar scroll like. Ini yang terjadi. Bagi kita, generasi yang lahir di bawah tahun 80-an, itu suatu hal yang tidak wajar, tidak sehat. Pasti sadar itu. Tapi bagi pribadi yang lahir di atas 80-an, sekedar scroll like itu menjadi satu kebiasaan yang sudah terbangun. Sehingga menganggap saya menjaga hubungan dengan memberikan like di media sosial.
Padahal sejatinya firman Tuhan katakan, tidak baik manusia seorang diri saja. Dan ketika kita hidup rukun bersama, diam rukun bersama artinya kita hidup dalam persekutuan dengan rukun, situlah berkat-berkat Tuhan. Saudara, ketika kita berhadapan muka dengan muka, kita punya hubungan yang kita bangun, akrab, mendalam, saling mengenal pribadi satu sama lain. Ada tempat untuk kita saling mendengar, ada tempat untuk kita saling curhat, untuk kita saling berjabatan tangan. Ketika ada saudara kita di hadapan kita yang menangis, ya mungkin kita bisa saling menguatkan dalam doa, memberikan penguatan. Itu satu hal yang dibutuhkan pribadi kita dan orang-orang sekeliling kita saat-saat ini, termasuk anak-anak kita. Maka perhatikan bagi orang tua mulai belajar, tetap memberikan sentuhan secara fisik bagi anak-anak kita. Mentepuk pundaknya. Dan kesempatan yang indah, kesempatan yang paling baik bagi saya pribadi adalah ketika saya mengajak anak saya berdoa ketika hendak berangkat. Saya akan mendoakan dengan terus menumpangkan tangan bagi anak saya. Menepuk pundaknya, kamu laki-laki kuat, kamu laki-laki yang menanggung beban, suatu saat nanti menjadi kepala atas keluarga. Dan ketika saya mendoakan anak perempuan saya usap-usap punggungnya, kamu adalah pendamping suatu saat. Yang akan menjadi tulang punggung, yang akan menguatkan bagi keluargamu, mengasihi keluargamu, mengasihi suami dan anakmu. Suatu saat nanti akan menjadi pribadi yang diberkati. Ada sentuhan fisik yang sebagai orang tua kita mendoakan mereka. Saudara, inilah satu hal yang perlu kita renungkan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 pun. 14 ayat 15 sampai katakan seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan seterusnya. Saudara, ketika kita mempunyai hubungan yang nyata, yang real, yang mendalam, yang akrab satu sama lain, disitulah kita saling menajamkan kasih karunia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak memegangkan diri, tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak pemarah, dan juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marilah kita belajar dari kebenaran menjadi patokan bagi hidup kita. Ini adalah kebenaran yang saya pegang di tengah segala goncangan zaman yang diberikan oleh dunia melalui media sosial yang sering kali saya baca, sering kali saya pelajari, sering kali saya renungkan. Padahal sejatinya satu kebenaran yang harus saya renungkan, saya baca adalah firman Tuhan. Yang adalah kebenaran yang menguduskan kita. Dan disinilah pelajaran kasih karunia yang diberikan bagi kita saat ini. Alasan yang kedua, hubungan yang nyata, hubungan yang mendalam, itu melatih kita untuk menggunakan karunia menolong dan menguatkan. Dengan media sosial, dengan kecanggihan teknologi komunikasi, sebenarnya kita itu hanya diposisikan sebagai seorang penonton. Menonton keadaan orang lain, kepo dengan statusnya orang lain. Kita sebagai penonton. Dan saat ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, hubungan yang nyata, hubungan yang mendalam akan mendorong kita untuk terus bergerak, menghiburkan, bergerak untuk datang menolong, menguatkan, dan mendoakan secara langsung. Ini yang dibutuhkan orang-orang sekeliling kita. Di tengah segala gempuran media sosial sudah mulai melekat di dalam hati dan pikiran setiap pribadi orang. Saat kita hadir secara nyata bagi orang lain, bagi saudara seiman kita, disinilah Roh Kudus memakai kita untuk menjadi saluran penghiburan Roh Kudus bagi orang lain yang ada di hadapan kita.
Galatia 6 ayat 20 dikatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, mari kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan malah kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Dan kita mencari orang yang bisa dipercaya bagi kita ketika kita diperhadapkan sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Sebab hidup di dalam dunia ini bukan sekedar hidup mencari makan dan hanya untuk makan. Tapi kita hidup juga untuk mencari kebenaran dan kita mengkonsumsi kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sebab di sini ada janji kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, hubungan yang tulus dan hubungan yang mendalam itu dapat menolong kita untuk saling menajamkan karunia-karunia rohani. Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika sesama orang percaya, ada hubungan yang akrab, hubungan yang mendalam, hubungan yang saling percaya, hubungan yang dapat dipercaya dan mempercayai. Di situ ada pelayanan konseling, ada diskusi firman Tuhan yang mendalam, ada berbagi pergumulan, ada saling menegur dalam kebenaran. Maka disinilah kita bisa saling menajamkan satu sama lain. Bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Sebab penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita sebagai orang yang punya hak untuk menolong dan ditolong oleh orang lain. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Kesalahan orang lain yang mereka sadari dan ceritakan kepada kita secara jujur, maka panggilan kita adalah saya sebagai pribadi yang didatangi oleh saudara seiman, yang boleh terbuka, jujur, ngomong apa adanya. Saya akan bersikap, saya tidak menghakimi, saya tidak menyalahkan. Yang dia butuhkan adalah doa, dukungan moral, dukungan spiritual, dan saya mendoakan. Dia hanya butuh didengarkan, dia butuh didoakan. Disinilah kita saling menajamkan karunia rohani yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan komunitas saat ini, saya mengajak saudara semuanya, mari kita bangun hubungan yang nyata, hubungan yang mendalam, hubungan yang akrab. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak menghakimi keberadaan orang lain. Mari kita saling jujur, terbuka. Cari orang-orang yang menurut saudara bisa dipercaya dalam komunitas orang percaya. Cari orang-orang yang dapat dipercaya. Dan ketika kita butuh orang lain, saudara seiman, kita mencari orang-orang yang menurut kita bisa kita percaya. Selain kita, yang pertama, berdoa atas kehidupan kita di dalam Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan seringkali kita juga merasa ada yang kurang ketika saya tidak berhadapan dengan orang yang mau punya telinga mendengar kalau kesahku, yang tidak menghakimi aku, yang tidak menjatuhkan aku, yang tidak menyimpan kesalahanku. Ini yang dibutuhkan orang-orang zaman sekarang. Sehingga kita dijauhkan dari segala pikiran. Media sosial adalah tempat yang pertama dan utama dalam hidupku ketika aku punya masalah. Jauhkanlah itu dari pikiran kita. Saudara,